Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semangat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Baik-baik aja ya. Oke teman-teman, kita pasti terbiasa dengan istilah baiklah pada pagi hari ini atau baiklah pada hari ini saya akan mempresentasikan bla 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 bla. Are you okay? Yes, I am. Teman-teman, yang barusan kita dengarkan tadi adalah sebuah kalimat yang biasa teman-teman atau kita semua sampaikan ketika akan membuka momen presentasi. Sangat umum sekali. Oke, jika kalimat pembukanya sudah umum, apakah slide-slide yang ada di dalam PowerPoint yang teman-teman buat itu juga harus umum ya? Kayaknya enggak deh ya. Kenapa harus gitu? Iya, karena kita kan harus memiliki sesuatu yang berbeda, ya enggak? Baik teman-teman, saat ini Miss Guzel akan membawa teman-teman untuk memperhatikan atau bagaimana sih cara membuat PowerPoint kita menjadi lebih menarik dan powerful. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa dulu ikuti follow Miss Guzel di Instagram, Facebook, and YouTube channel. Teman-teman, di saat teman-teman sudah menamatkan pendidikan di bangku SMA, tentunya teman-teman sudah memiliki planning masing-masing, yaitu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, mulai deh berburu universitas, fakultas, jurusan, bahkan program studi yang favorit. Ya udah, belajar yang rajin, oke? Setelah itu pasti akan bisa. Ya teman-teman, akhirnya teman-teman berhasil dan bisa kuliah di perguruan tinggi yang teman-teman anggap tadi adalah favorit ya. Akhirnya teman-teman juga mulai berkecimpung dengan tugas kuliah teman-teman serta presentasi kelompok maupun individu yang mengharuskan teman-teman harus meluangkan waktu untuk mempelajari teknologi baru berupa PowerPoint yang tentunya harus powerful. Kemudian teman-teman juga akan melanjutkan kepada tugas akhir. Nah, di saat tugas akhir ini mungkin teman-teman akan mulai meneliti, kemudian juga menulis skripsi teman-teman ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah di ACC sama pembimbing, seneng banget. Tapi gimana ya ketika pada mau hari H ini harus presentasi, PowerPoint harus disiapkan. Sementara teman-teman masih gaptek atau masih bingung gimana sih cara membuat PowerPoint teman-teman agar lebih menarik di depan para audiens maupun para penguji serta lebih powerful tentunya. Nah, di sini teman-teman, Miss Guzel akan bimbing teman-teman gimana sih caranya atau tips dan triknya agar PowerPoint yang teman-teman buat itu menjadi lebih menarik serta powerful. Nah, kenapa sih PowerPoint yang teman-teman buat itu tidak menarik? Oke, pertama itu adalah monoton. Kemudian template PowerPoint yang teman-teman gunakan itu sangat-sangat jadul, bahkan sangat lama sekali. Atau mungkin teman-teman menggunakan template yang biasa-biasa saja. No, tidak ada karakteristiknya maupun tidak ada ciri khas sama sekali. Kemudian juga teman-teman lebih banyak membuat atau menuliskan kalimat-kalimat di dalamnya ketimbang poin-poinnya. Ini sangat-sangat dilarang atau membuat PowerPoint teman-teman menjadi tidak berkualitas apalagi menarik. Kemudian perlu diperhatikan di sini mungkin karena teman-teman belum memperhatikan. Ini harus diperhatikan kepada siapa sih atau siapa ya target audiens teman-teman, itu harus diperhatikan karena harus sesuai dengan bahasa, pewarnaan maupun gambar yang akan teman-teman masukkan di dalam template PowerPoint teman-teman. Kemudian hal ini membuat alur menjadi tidak jelas ya. Oke, penyampaian juga perlu diperhatikan kepada siapa teman-teman akan berbicara. Ini harus diperhatikan karena ada saatnya teman-teman bicara secara resmi, ada juga secara santai. Kemudian penataan warna dan huruf juga perlu diperhatikan. Jangan sampai teman-teman menggunakan huruf yang
tidak dapat terbaca, apalagi ditambah dengan warna yang sangat mentereng. Silau, butuh kacamata hitam deh Miss. Oke, kemudian juga belum apa-apa ada tulisan slide 3 of 60. Oh my god, itu terlalu banyak slide-nya teman-teman. No, jangan pernah sesekali membuat slide yang terlalu banyak. Makanya yang diperlukan adalah poin yang dicantumkan teman-teman. Jadikan itu adalah PowerPoint yang powerful, bukannya power sentences. Nah, hal-hal inilah yang menjadikan PowerPoint yang teman-teman buat itu menjadi tidak menarik, tidak berkualitas, sehingga presentasi teman-teman bisa berakibat mungkin tidak ada yang mau mendengarkan dan sangat menjenuhkan. Ngantuk, audiens yang pada tidur, kan gak asik ya kok seperti itu. Oke, itu PowerPoint penting ya Miss? Iya, penting banget. Kenapa? Ya, pertama untuk menarik perhatian audiensnya dong ya. Audiensnya ini kan butuh dihibur juga dengan tampilan PowerPoint yang harusnya menarik ya. Jadi dari awal mereka juga sudah menyukai. Oh iya, tunggu deh isinya. Yang penting PowerPointnya bagus dulu. Ntar kalau sudah audiensnya tertarik, mereka akan fokus mendengarkan teman-teman dalam presentasi. Kemudian juga menciptakan suasana presentasi yang nyaman, kemudian juga menyenangkan, santai, serta penuh dengan karakter tentunya di dalamnya. Karakter seperti apa? Tentunya tergantung itu PowerPoint apa. Kalau tugas akhir tentunya penuh dengan karakter resmi kependidikan. Oke, kemudian meningkatkan kualitas presentasi. Tentu saja ya, kualitas presentasi teman-teman akan meningkat. Kenapa? Dengan PowerPoint yang sudah tersusun, tertata dengan apik ya, otomatis apa yang teman-teman sampaikan juga akan lebih berkualitas. Kenapa? Runtun dari sebuah poin-poin yang teman sampaikan itu juga akan berpengaruh terhadap apa yang akan teman-teman sampaikan dalam presentasi tersebut. Berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan diri teman-teman di sini. Dengan adanya PowerPoint yang menarik, kemudian runtun, tertata dengan gambar, pewarnaan, serta huruf yang menarik, tentunya akan menaikkan gairah teman-teman dalam menyampaikan presentasi, dan semuanya akan memudahkan teman-teman dalam menjelaskan presentasi teman-teman tentunya. Nah, jadi sudah bisa dipahami ya kenapa sih penting banget membuat suatu slide presentasi PowerPoint itu harus menarik di sini, karena ini akan menentukan salah satu faktor yang akan menentukan keberhasilan teman-teman ketika teman-teman ingin menyampaikan apa yang akan teman-teman sampaikan, dan ini akan mempengaruhi audiens maupun penguji tentunya ya. Baik teman-teman, selanjutnya setelah teman-teman sudah mengetahui apa yang menyebabkan PowerPoint teman-teman itu tidak menarik, tentunya teman-teman sudah harus memulai membuat suatu yang terobosan baru dalam membuat PowerPoint yang powerful tentunya. Pertama, teman-teman mulai menggunakan tema yang khusus. Tema yang khusus artinya ketika teman-teman akan mempresentasikan tentang hasil penelitian dalam kajian sejarah, tentunya teman-teman tidak akan menggunakan template yang penuh dengan algoritma tentunya ya, karena kan gak nyambung. Jadi gunakanlah template khusus dengan tema yang khusus, yaitu sejarah. Mungkinkah itu tentang penjajahan ataukah dalam dunia dunia purba ya, gak paham deh Miss ya. Oke, seperti itu pokoknya. Berikutnya adalah membuat killer opening slide. Apa sih killer opening slide itu Miss? Killer opening slide adalah slide pertama yang menjadi kunci atau juga menjadi tembakan khusus yang memfokuskan seluruh audiens maupun penguji untuk fokus langsung kepada apa yang akan teman-teman sampaikan. Berikutnya adalah gunakan poin-poin dan minimalkan untuk menggunakan teks atau kalimatnya ya. Berikutnya adalah menggunakan gambar serta video yang berkualitas tinggi. Dan tentunya kan ada gambar, dan jika teman-teman ingin memasukkan video, pastikan juga videonya memiliki kualitas yang baik, jangan putus-putus. Nah, kalau gambar jangan sampai pecah ya. Oke, berikutnya setelah teman-teman sudah memperhatikan yang 4 tadi, teman-teman akan mulai membuat
slide atau mengisi slide teman-teman ya. Tapi ada satu hal lagi, ada beberapa hal, nggak satu hal ding, sorry. Ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan. Pertama, sederhanakan tema yang akan dibahas. Jadi ketika teman-teman akan membuat judul, pastikan judul pada PowerPoint teman-teman itu adalah langsung, lugas, dan jangan sangat panjang. Tapi ambil kata kunci yang dapat menarik perhatian dari para audiens. Kemudian dia menambahkan slide kosong. Ini gunanya buat apa sih, Miss? Slide kosong itu adalah untuk menampilkan atau untuk teman-teman memasukkan seluruh saran maupun masukan serta pertanyaan dari audiens maupun penguji ketika pada sesi tanya jawab. Berikutnya adalah membagikan selebaran. Ini sangat penting agar audiens memahami atau mengetahui setidaknya terlebih dahulu ini teman-teman mau menyampaikan apa pada presentasi ini. Mereka mungkin tidak akan langsung memahami karena itu adalah berupa poin-poinnya. Disinilah teman-teman menjelaskan lebih lanjut di dalam presentasi teman-teman. Nah, poin yang ada dalam slide yang teman-teman bagikan tadi tentunya akan menjadikan para audiens menjadi penasaran ya. Kenapa? Ini slide-nya bagus deh, ini menarik banget, tentang apa ya kira-kira. Sepertinya apalagi tadi ada killer opening slide-nya. Waduh, ini akan membuat para audiens lebih lagi ingin tahu tentang apa yang akan teman-teman sampaikan. Hal yang paling menentukan yaitu segala hal tidak akan pernah bisa selesai jika tidak dikerjakan. Maka mulailah dikerjakan. Karena sebaik apapun ide teman-teman dalam membuat PowerPoint untuk presentasi teman-teman, tapi kalau tidak mulai dikerjakan maka ya tidak akan jadi dong. Makanya penting banget teman-teman kerjakan. Mulailah mengerjakan sesuatu itu. Teman-teman jangan pernah juga melupakan bahwa ketika teman-teman akan menarik sebuah ide dalam kalimat-kalimat yang akan teman-teman sampaikan, itu perlu sekali teman-teman mengambil poin dari ide pokok tersebut ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin teman-teman sampaikan, misalnya pengertian atau seperti mungkin pengertian, misalnya gini, meja adalah sebuah bangku atau adalah suatu bentuk segi empat atau seperti apa. Nah, teman-teman bisa ambil clue-nya. Waktu meja titik dua, mungkin teman-teman bisa membuat seperti di situ kotak persegi, kemudian di bawahnya itu ada tulisan 4 kaki atau lebih, dan kemudian juga bisa teman-teman tambahkan dengan clue-clue penting yang lainnya. Dengan demikian itu tidak memerlukan waktu yang tidak memerlukan kalimat yang sangat banyak yang dicantumkan di dalam slide PowerPoint teman-teman tadi. Oke. Baik, setelah itu semua Miss punya beberapa tips dan trik ketika teman-teman sudah mulai mengerjakan slide ya atau PowerPoint teman-teman tadi. Yang pertama adalah poin ide. Yang tadi udah Miss jelaskan sedikit ketika tentang pengertian meja. Jadi tariklah ide-ide dari poin-poin yang akan teman sampaikan. Jangan sesekali teman-teman membuat suatu pemahaman atau pengertian dengan kalimat yang panjang. Kemudian perhatikan gambar serta warna yang teman-teman gunakan. Di sini juga perlu teman-teman lihat bahwa gambar itu harus sesuai dengan slide-nya. Misalnya seperti ini ya. Sekarang Miss mungkin menggunakan beberapa campuran antara gambar manusia, makhluk hidup maupun yang lainnya. Nah, kenapa? Karena target Miss adalah teman-teman semua. Nah, jika berbeda ketika saat yang memerlukan sesuatu yang resmi, terus Miss harus menyesuaikan tentu gambarnya dengan isi presentasi Miss tadi. Dan jangan lupa teman-teman juga harus ya memanfaatkan situs-situs penyedia template secara online. Baik teman-teman, ini ada satu contoh slide PowerPoint ya. Ya di sini sekilas saja teman-teman sudah akan memahami bahwa ini adalah slide dari suatu presentasi tentang hasil penelitian yang mana penelitian tersebut berbentuk pengembangan. Nah di sini baik pewarnaan, gambar, pemilihan hurufnya, kemudian kalimat-kalimatnya yang digunakan itu sudah
pas sekali kan, ada clue-cluenya sehingga memudahkan teman-teman untuk memahaminya. Baik teman-teman semuanya, 2022 getting success. Thank you and make your PowerPoint be powerful. Sampai jumpa lagi. Bye.